Salam jumpa di Riset Komunikasi. Semoga informasi ini sebagai pencerahan bagi mahasiswa yang ingin mulai masuk tahap pembuatan skripsi. Kadang-kadang ada fenomena mahasiswa ketika mendaftarkan skripsi, awal kali diskusi dengan pembimbingnya, dia berpikir sangat susah, sangat lama. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kadang-kadang mahasiswa belum kepikiran apa yang mau diangkat untuk menjadi masalah penelitian. Nah, sebenarnya fenomena-fenomena ini bisa diatasi dengan beberapa tahap, yaitu secara kriteria ada aspek yang kita perhatikan. Dalam proses belajar riset, bagaimana supaya nanti riset yang kita munculkan bisa dengan mudah kita angkat menjadi yang lebih tertata, tertib. Maka ada 4 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu ada aspek yang namanya kacamata manageable topic. Yang kedua, ada aspek yang namanya obtainable topic. Yang ketiga, ada aspek yang namanya interest topic. Dan yang terakhir, yaitu significant topic. Nah, keempat aspek ini, kalau kita kupas, kita pahami proses kerjanya, ya tidaknya akan memberikan gambaran bahwa skripsi itu bisa kita lakukan, terutama untuk peneliti pemula, mereka yang S1 baru melakukan skripsi, yang niat targetnya bahwa 1 semester selesai. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi ada cara-cara yang harus diperhatikan kalau kita ingin lancar membuat suatu proses skripsi khususnya untuk tingkatan S1. Jadi untuk mengangkat masalah penelitian yang akan kita angkat di skripsi nanti, usahakan yang pertama kita bisa aplikasikan konsep interest topic. Artinya apa? Dalam proses mengangkat masalah penelitian harus sesuai dengan kemampuan kita secara konsep teoritis, secara metodologis, secara wawasan bidang ilmu kita, apa yang kita kuasai. Contoh, kalau kita bidang ilmunya tentang komunikasi, sebenarnya itu terlampau luas. Jadi kita udah mulai mengklasifikasi. Misalnya dalam sub-sub bidang komunikasi itu ada komunikasi interpersonal, ada komunikasi massa, ada bicara tentang konsep komunikasi kelompok, ada komunikasi dalam organisasi. Organisasi bisa nanti spesifik dalam konteks komunikasi organisasi yang sifatnya pemerintah atau formal, atau yang non pemerintah. Jadi titik beratnya, ketika kita ingin mengangkat suatu ide permasalahan penelitian harus spesifik, tidak secara general. Nah, caranya kayak gitu. Nah, cara yang kedua, dalam proses untuk mengklasifikasi ini, kita bisa mulai arahkan. Jadi tidak ada lagi yang bilang, apa sih yang saya mau angkat? Apa sih persoalannya mau diangkat? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini muncul, maka cara berpikirnya belum sistematis. Jadi sekali lagi, perlu diperhatikan mana bidang ilmu yang interest. Jadi kalau kita nanti interest di dalam konteks komunikasi organisasi, mulai kupas, mulai cari, mulai amati fenomena-fenomena tentang konteks komunikasi organisasi. Itu juga masih umum. Kita bisa turunkan lagi spesifik komunikasi organisasi yang sifatnya internal atau eksternal. Nah, dari sini kita mulai fokus mempersempit permasalahan penelitian. Mempersempit masalah penelitian bukan hal yang tidak bagus, justru ini akan lebih spesifik ketika nanti mengupas dasar teoritisnya, mengupas dasar konteks metodologisnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan proses usulan penelitian nanti, usahakan ada standar syarat interest topic. Aspek yang kedua, dalam konteks supaya nanti proses skripsinya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan harapan target waktu yang kita inginkan, ada aspek yang namanya manageable topic. Aspek konsep manageable topic ini berkaitan dengan konsep waktu, dana, dan kemampuan kita, baik secara konsep teoritis maupun kemampuan data yang kita kumpulkan. Jadi bagaimana supaya persoalan manageable topic ini bisa diatasi sebelum kita melakukan proses penelitian? Jadi kalau lihat dari segi waktu, nah usahakan persoalan-persoalan penelitian yang kita mau angkat menjadi bahan penelitian di skripsi, pertama kita mulai berpikir dari mulai kita melakukan KKL, kuliah kerja lapangan. Jadi KKL bukan sebarang untuk KKL. KKL kita udah mulai selektif. Di mana kita melakukan KKL, kuliah kerja lapangan. Kalau tadi kita interest berkaitan dengan organisasi pemerintah, mulai fokus organisasi pemerintah mana yang akan dipilih. Bidang kajiannya yang internal atau eksternal. Kalau kita mau
konteks komunikasi organisasi di LSM mana yang kita mau kejar. Jadi di sini sudah mulai mengumpulkan fenomena awal, sudah mulai mengumpulkan gejala-gejala awal. Secara konteks umum kita mengasumsikan kita mulai mengumpulkan data-data sekunder ketika melakukan KKL di lapangan. Namun tidak menjamin data itu langsung murni bisa dipakai untuk skripsi, tapi data awal sudah kita kumpulkan. Yang kedua, selain kita sudah mulai konteks mengumpulkan fenomena, aspek manageable topik ini ada kaitannya dengan berhadapan dengan orang yang akan bersentuhan dengan penelitian kita. Misalnya, kita udah mulai mengenal siapa yang menjadi informan, keinforman, sumber informasi di instansi tadi ketika KKL. Siapa target sasaran yang menjadi target kegiatan komunikasi yang kita lakukan terlibat pada waktu KKL. Nah, di sini minimal kita sudah melakukan proses aplikasi, menyederhanakan proses pengumpulan data, menyederhanakan proses untuk melakukan ikatan jaringan dengan pihak organisasi. Jadi nanti setelahnya ketika kita melakukan penelitian tidak akan terjadi yang namanya hambatan-hambatan birokrasi. Tidak akan ada hambatan-hambatan administrasi. Walaupun secara formal kita harus buat kembali administrasi surat, setidaknya akan mempermudah proses hubungan administrasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi selain konteks menghemat tenaga, menghemat dana, menghemat waktu, dan seterusnya. Nah, proses hasil KKL ini nanti akan ditindaklanjuti dalam proses yang namanya ada mata kuliah seminar, atau bahasa lainnya ada yang bilang seminar proposal. Nah, dalam proses seminar proposal biasanya yang dibicarakan, yang didiskusikan dalam mata kuliah tersebut berkaitan dengan masalah penelitian, masalah tinjauan teoretis, masalah prosedur penelitian. Biasanya 3 aspek ini yang menjadi bahan diskusi di mata kuliah seminar atau seminar proposal dengan dosen pembimbing di seminar proposal atau seminar. Nah, data yang sudah kita dapat di KKL itu diramu ulang di kegiatan kuliah seminar proposal. Jadi ketika kita mendiskusikan yang namanya latar belakang masalah, kita udah punya data. Kita punya, walaupun datanya sekunder, tapi minimal tidak buta, minimal tidak menghayal. Data apa yang kita mau ungkap itu udah kita dapat hasil pengumpulan di kegiatan KKL. Maka itu saya bilang, jadi ketika nanti selesai KKL, jangan langsung putus hubungan jaringan, tetap menjaga kontak dengan organisasi, supaya nanti ketika kita ingin memoles kembali, mengasah kembali, mempertajam kembali ketika membuat latar belakang masalah di seminar proposal, hubungan kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi pembaharuannya. Yang kedua, ketika melakukan seminar proposal, ini sudah membuat yang namanya pola berpikir apa aja teoritis yang mau dipakai, tinjauan teoritis apa yang mau dipakai, lalu prosedur penelitian apa yang akan digunakan sesuai dengan konteks masalah yang diteliti. Jadi hasil KKL kita poles, kita olah di seminar, mata kuliah seminar atau seminar proposal, yang nanti mananya seminar proposal ini sudah mengupas yang namanya permasalahan, mengupas teoritis, mengupas yang namanya metodologis, yang nanti hasil seminar proposal ini bisa diangkat untuk kembali ke skripsi kita. Jadi kita masuk mendaftarkan skripsi tidak mentah, tidak kosong, sudah ada modal. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, aspek yang ketiga berkaitan dengan obtainable topic. Ini berkaitan dengan ketersediaan data. Jadi ketika tadi kita sudah melakukan KKL di lapangan, kita angkat untuk bahan kuliah seminar atau seminar proposal, maka data-data tadi akan diasah kembali, dikelola kembali, di manage kembali di mata kuliah seminar proposal atau seminar. Maka dalam proses pembaharuannya itu mau data, mau teori, mau metodologis, udah akan lebih berkembang. Nah, kita bisa kontak kembali ke tempat KKL, ke orang-orang yang pernah kita berhubungan untuk menggali data, bisa mempertajam data. Karena proses ini maka akan mempermudah yang namanya konsep yang namanya obtainable topic. Artinya kita sudah dituntun ketersediaan data, walaupun nanti dalam skripsi data yang kita mau olah bisa jadi akan bertambah kembali sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jadi kita tidak harus yakin datanya nggak berubah,
pasti ada penambahan. Penambahan ini mungkin terjadi akibat kita diskusi dengan pembimbing skripsi atau akibat ada proses perubahan fenomena, perubahan kondisi atmosfer di lapangan tempat kita melakukan penelitian. Mungkin ada perubahan ketika KKL perkembangannya dalam kondisi tertentu. Ketika skripsi mungkin ada pembaharuan, maka mau nggak mau kita harus melakukan proses pembenahan, pembaharuan ketika di skripsi. Jadi sekali lagi bicara tentang obtainable topic, ketersediaan data, ini perlu diasah kembali ketika di skripsi. Jadi bukan berarti data KKL hasil seminar langsung mudah dipakai, tetap kita harus melakukan proses pembaharuan data. Nah, supaya kenapa ini dilakukan? Supaya skripsi yang kita lakukan akan lebih baik lagi. Terakhir, aspek yang terakhir yaitu bicara tentang signifikan topik, yaitu kegunaan persoalan yang kita angkat dalam penelitian. Kenapa? Persoalan kegunaan penelitian yang paling sederhana adalah mahasiswa S1 ketika melakukan proses penelitian pasti diharapkan lulus menjadi sarjana. Syaratnya harus melakukan riset alias skripsi. Namun demikian, untuk mendapatkan gelar sarjana tidak sekedar manfaat signifikansinya supaya dapat gelar sarjana, tapi kalau bisa hasil penelitian kita bisa dimanfaatkan bagi user di mana kita melakukan penelitian, di mana kita awal tadi melakukan yang namanya KKL. Nah, kalau ini bisa diterapkan, ada dua keuntungan ketika kita melakukan proses penelitian. Pertama, keuntungan kita dapat gelar sarjana. Yang kedua, hasil riset kita bisa dimanfaatkan di tempat mana kita melakukan penelitian. User yang menerima juga merasa senang karena ada proses yang saling timbal balik, saling memberi. Tiap organisasi memberi informasi data, kamu akan memberikan informasi tentang hasil penelitian. Jadi sekali lagi, ada proses yang kerjasama timbal balik. Jadi tidak hanya satu arah, hanya kebutuhan hanya mahasiswa, tapi satu sisi pihak organisasi tempat kamu skripsi juga akan mendapatkan imbasnya, akan mendapatkan dampaknya yang positif dari hasil skripsi yang kamu lakukan. Nah, inilah 4 aspek yang perlu diperhatikan ketika bisa mengantarkan proses mendapatkan masalah penelitian dan bisa menyelesaikan masalah penelitian yang jadi mudah. Yaitu kita ulang bahwa perlu memperhatikan aspek yang pertama, manajeable topic. Kita harus memperkirakan waktu, tenaga, dan apalagi mahasiswa-mahasiswa yang full tidak melakukan aktivitas lain hanya sebagai kuliah, maka dia harus menghemat tadi tenaga dan waktu. Yang kedua, ada aspek yang namanya interest topic. Jadi ketika mengangkat masalah penelitian, usahakan masalah penelitian bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dari tren, tapi masalah penelitian diangkat sesuai dengan bidang ilmu khusus kita yang kita tekuni, yang kita mampu. Dari sekian banyak mata kuliah mana yang menurut kamu punya nilai lebih, kemampuan kamu untuk sebagai bekal mengasah persoalan di skripsi. Jadi jangan karena ikut-ikutan. Yang berikutnya, nanti saya katakan tadi, usahakan apa yang kita angkat dalam skripsi bukan hal yang baru, tapi sudah mulai dikumpulkan ketika mulai KKL sampai pada waktu kuliah seminar atau seminar proposal. Nah, aspek yang ketiga yang mendukung proses mempermudah menemukan masalah penelitian, ada aspek yang namanya tadi konsep obtainable topic. Jadi ada konteks ketersediaan data. Data sudah kita kumpulkan mulai jauh-jauh hari ketika KKL. Aspek-aspek gambaran tentang teori-teori yang dipakai, metode penelitian yang mau digunakan sudah mulai diasah, sudah mulai dituntun ketika mata kuliah seminar proposal. Jadi ini yang membuat proses penelitian skripsi S1 bisa lancar. Yang terakhir, diusahakan skripsinya itu bermanfaat bukan bagi mahasiswa itu sendiri, tapi bermanfaat juga bagi instansi organisasi tempat kamu skripsi. Jadi ada proses yang timbal balik, saling memberi. Istilahnya tidak sekedar tuntutan si mahasiswa, organisasi juga perlu masukan terhadap skripsi yang kamu lakukan. Demikian informasi singkat bagaimana menemukan masalah penelitian supaya nanti skripsi yang Anda lakukan bisa diharapkan dapat selesai dengan target 1 semester atau kurang lebih 5 bulan lah proses kita mengolahnya, terutama dalam riset-riset yang sifatnya survei.
Jadi itulah clue-nya bagaimana trik kita bisa menyelesaikan skripsi selama 1 semester. Demikian informasi yang sederhana yang mungkin dapat sebagai pencerahan dalam proses bagi mereka yang ingin melakukan masuk kegiatan skripsi. Salam, sampai jumpa pada riset komunikasi berikutnya terhadap topik yang lain.